Cari tempat gelap yuk. Kita membuka lagu kita ini dengan membaca doa seperti biasanya, yaitu doa pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita melanjutkan acara berikutnya. Tadarus surah Al-Baqarah ayat 81. Lagi apa yang kita lakukan di tempat orang yang berduka cita pertama kali yang kita lakukan? Ada yang apa? Yang datang loh, yang datang kemarin. Kalau yang datang kan nggak tahu. Atau saya ulang kembali. Nanti waktunya kasih tak akhirnya. Kalau belajar menggunting sama tidak tahu pertamanya percuma juga. Cuma gunting-gunting aja baru datang pelong ya. Iya, kita harus melihat kondisi mayat. Jangan cuma langsung menggunting. Mayat tadi itu kenapa? Sakit apa dia? Sakit apa beliau? Meninggalnya kapan? Sudah diapakan mayat tersebut? Kalau kita datang saya cuma melihat aja langsung gunting langsung kerjain. Tidak. Jadi makanya saya kasih tahu kalau kita datang ke tempatnya orang yang kita ke kena musibah, keluarganya pasti tidak ngurusin si mayat, cuma nangis saja taunya. Kita apa yang kita perbuat? Itu tadi mayat tadi sudah di tempat tidur belum? Yang kedua, mayat itu sudah dibukain belum bajunya, telanjang belum? Habis itu dikasih sarung dan dikasih apa? Ibunya jilbab supaya lihat dadanya. Jadi kalau ada orang yang datang sudah dibuka sudah rapi, tapi sudah telanjang di bawah. Jadi tidak buat dikasih jari atau sarung yang bisa menutupi badannya. Itu yang pertama kita kerjakan. Jangan datang cuma gunting, baru kita ngerjain, baru mayatnya nggak diurus sama sekali. Satu, mayat itu masih merasakan sakit kalau dia tidur di bawah. Kedua, untuk tubuh kita ini kalau bisa sudah siap untuk dipotong. Kalau kita mandiin itu kalau kena sakit, kita kan masuk ya. Lalu yang kita kerjakan itu, yang kedua, yang itu dibagi tergantung tugasnya. Karena kita belum dibagi, yang lain mengerjakan tempat kamar mandinya. Apa yang harus disiapkan di kamar mandi? Kamar untuk mandikan mayat tadi apa? Sudah basuh. Ya, ya. Kalau ada seseorang di situ yang saya nggak mau pakai kabar baru bu, baunya sampai 7 hari nggak mau, saya takut ingat-ingat sama si beliau gitu kan, nggak apa-apa. Jadi air sabun, air bersih di darah. 3. Itu tempatnya sudah diblokade dan apa yang harus kita mandikan? Maksudnya alat yang buat kita mandikan apa? Ibaratnya
aku alat-alat buat mandiin kok sorong tangan. Apa namanya, kondisi mayat dan tempat untuk memandikannya. Jadi saya minta Umi ini segala ini bisa semuanya, bukan cuma bisa digunting halako 1, halako 2, halako 3. Tidak ada semua yang hadir timnya. Halako 1 tidak hadir, mungkin ada 2 orang. Halako 2 mungkin berhalangan hadir cuma 2 orang juga. Halako 3 juga mungkin berkurang cuma 2. Siapa pemimpinnya tidak tahu. Yang suka mandiin doang yang datang kayak apa? Yang meluka ada tempatnya apa? Yang memgunting cuma itu aja yang tahu. Itu harus kita pelajari semua. Jadi kondisi apapun yang ada di lapangan kita semua harus bisa. Jadi kayak sigap satgas gitu, setelah tugasnya selesai teman. Itu nomor 1, 2 dan 3. Nah sekarang baru kita mau arah ke gunting. Jadi semua bisa ya. Jadi ditanya meninggalnya apa? Oh sakit lapar bu. Oh sakit diabetes. Besok baru dikuburkan. Apa yang kita lakukan? Ada yang ingat? Kasih kapur baru. Ya, kapur baru siapa ini? Ditumbuk dia. Kapur baru ditumbuk dengan kopi. Jadi ini mayat. Kapur baru dan kopi harus dikelilingi bagi orang penderita diabetes dan lapar. Karena sebelia kalau semalaman tidak ditungguin, dia kita mulai cegah itu semut bakal masuk ke dalam mulutnya, lubang-lubang semua lubang dia akan masukin. Besok pagi kita memandiin semutnya keluar dari semua dari dalam. Mau dibilang jalik. Jadi sebagai apa ini tetangga terdekat, ada tetangga kita yang meninggal itu karena posisi lapar, posisi diabetes tuh baunya sudah mengundang semut. Jadi yang nomor 1 tadi kopi dan baru ditumbuk dijadikan satu, ditaruh di apa nih ditaruh di mangkok dulu bau supaya dibuat dililingkan. Baru setelah itu sambil dilihat ya, kita nggak tahu semut itu siapa tahu kita putarkan tadi itu ada yang kosong, jadi dia bisa masuk. Itu yang untuk yang penyakit itu. Dan kalau penyakit yang lain mungkin medisnya kita juga harus mempelajari dengan keadaan kalau kita sudah masuk di lapangan. Kalau kita tidak ke lapangan, kalau kita tidak tahu apa kondisi si mayat yang akan kita hadapi, kita belum tahu apa yang terjadi. Dan sekarang kita sudah siap nih gunting sama kertas masing-masing. Jadi semua juga harus punya ambil bagian di posisi menggunting. Banyak. Saya itu sudah pokoknya ambil aja. Kain kapan itu paling enggak 2 bulan. Kain kapan itu Bu rata-rata 21 meter. 21 meter itu harus digunakan semaksimal mungkin dan jangan dibuang. Jadi memang betul-betul dipakai dengan maksimal, jangan sampai membuang. Kadang-kadang kan orang sayang orang gunting nggak ngerti, kita kayak tukang jahit lah, ini cukup untuk sekian untuk sekian gitu kayak model begitu. Jadi ini saya contohkan dulu, saya sudah gunting-gunting nih. Saya contohkan supaya nanti baru arahnya kita ukur si mayat tadi. Contohnya si mayat seperti ya, segunting ya. Digunting mayat ini kita kalau dia ini kepalanya, ini kepala contohnya paling besar, kepalanya ini kita bisa genggam ini dua bonggol atau 1 kilan sama dengan bawah, tapi jangan di depannya orang itu kita begini Bu ya. Perkiraan hati kita tuh, perasaan kita, feeling kita tuh gimana gitu. Nah, setelah ukurannya pas kita gunting ini 21 meter, kita gunting 2 kali ini supaya tidak bingung. 2 kali nanti itu yang kita jahit dijulujur. Kita bungkus ini, ditulis nanti lapisan 1 dijahit ya. Ini kan kemarin dilem nih dari jahitan nih ya, dilem. Ini 1. Yang kedua dipukul lagi. Sebenarnya nggak ukur di situ lagi, kita ngukurnya di tempat yang jahitan tadi, yang ini, yang pertama. Jadi nggak langsung mayat lagi, langsung seret lagi ya, sama panjangnya dengan yang pertama. Jadi contohnya saya sudah ini belum jahit ya, saya sudah menggunting, saya ambil tidak usah ke mayat lagi, langsung begini, jangan lagi langsung ke kainnya, kita ukur, langsung potong lagi, potongnya 3 kali. Tapi saya potong dulu biar ibu bingung.
Ini lapisan kedua yang bersilang. Lapisan kedua yang disilang, nanti di atasnya kain yang sudah berjulur jahit. Jadi lapisan kedua ya. Dua juga. Lapisan ketiga digunting lagi seperti tadi, ambil rek lagi, jangan kemayat ya, kita langsung kainnya tadi. Jadi 5 yang sama panjangnya dengan yang pertama. Yang pertama dijahit, yang kedua polos dibuka, yang satu lapisan ketiga. Ditumpuk nanti ya, ditumpuk. Ya, nanti dipelajarin. Ini cuma untuk ibu. Ini feeling pikiran kita dijahit di potongan dulu ya, jangan ini numpuk nanti itu nanti saya anukan. Ini kita untuk yang menjahit dulu. Menjahit, memotong. Sudah berapa? 5. Jadi 3 lapisan. Setelah itu kita mau buka bikin sarungnya. Memang sempit kuburannya. Sarung itu kita jahit di kanan dan kiri. Nanti kita belajar dari awal. Tapi ibu cuma mengetahui aja. Ini sarung. Sarung sama ya. Sarung tidak sama panjangnya. Sarung itu diukur orangnya kecil atau besar. Kalau princess sama bos besar. Nanti kalau yang kecil kayak normal kecil. Masa nggak bisa makannya? Tidak sama. Jadi ibu ini kan diukur ujungnya aja baru kita ambil, baru kita. Nah nanti dibikin seperti ini. Karena apa? Setelah dia dilipat, dia diikat tambah lebih kuat. Tapi sebenarnya nggak pakai, ini cuma variasi saya aja. Itu dinaikkan kan bawahnya? Ya, Dinaikkan. apanya? Yang bawahnya itu baru diikat kan? Apanya? Apa Ini bukan sih? sarung, ini sarung. Roknya. Pakai cara diikat belum cara sempak. Ini masih sarung. Sarungnya kenapa saya gini kan supaya diikat nggak lepas. Sebenarnya di mana-mana nggak ada. Ini pelajaran Bu Asna ya, saya juga belajar dari beliau. Jadi kayak pengalaman-pengalaman yang dari sana sini itu saya ambil, lebih cantik. Nah ini untuk bajunya. Bajunya juga seperti itu, saya bikin ujungnya ada ikatan. Jadi setelah dia dibolongin seperti ini, keret, dia sebelum dibuka digunting lagi untuk bikin ikatan di bagian dadanya. Karena ini kan dilepas ini Bu ya, ya, dilepas ini nanti ikat. Jadi dia kelihatan simpul. Ini untuk bajunya. Kerudung ada 2 saya bikin. Kerudung segitiga langsung dibikin kayak segitiga seperti ini, langsung masuk. Ya, langsung masuk seperti ini, langsung. Tapi kan ini gantung diri. Habis digituin diikat lagi ke kanan ke kiri, gantung diri. Ini gak untuk yang biasa orang-orang pakai. Kalau saya bikin seperti kerudung segi. Karena saya pakai panjang, saya bikin mukena. Jadi saya nanti jahit di ujung sini aja. Jadi dia tetap begini. Dijahit ujungnya sini sudah sampai bawah. Jadi saya kepalanya orang tadi. Oh, dimasuk kayak termasuk gitu. Itu pun diukur kepala dengan sampai lehernya, baru kita jahit tuh bagian jahit, kalian jahit kan. Nah itu di ujungnya sini aja. Jadi beliau tertutup. Seperti itu tinggal dijahit ujungnya. Jadi kita ambil kepalanya, ukur ini pun kecil begini kan. Lalu jahit sekian. Sudah langsung jadi kurang bagus. Langsung bawa ke bawah, julur kembali. Tapi yang bagian sini kalau bisa disimpul lebih kuat, karena pada saat dipakai itu simpulnya itu pasti terlepas. Karena kita habis itu kan kita gini kan. Ini ngomong gayanya. Jadi modelnya gayanya begini, apa? Jangan cuma begini ya. Kalau dia begini, ininya kelihatan. Jadi dia dipatah baru masukkan. Nah, kayak kita pakai Kita begini. Jangan dulu ya. Iya, dipakai yang tambah cipuk-cipuk. Iya, dia kan kita tidak ada variasi, jadi begitu loh. Kita bordir dulu. Mau dibordir boleh. Bordir pakai tangan kan ya. Kerenda. Kira tuh mayat mau Nah dibordir. ini yang tadi ditanyakan Ibu Darni, Ustazah Darni. Sempaknya. Sempaknya, jawabnya bentuknya seperti ini. Jadi di atas kita bikin kayak gini, dibengkolkan karena kita mau naikkan ke atas, baru ini diikat. Kayak kawatnya orang bayi, anak bayi. Popoknya bayi ya. Cepatnya udah bisa. Simpelnya ini nggak usah banyak-banyak. Di situ ditulis di buku kita yang ada itu 5. Tapi bisa kita bikin 4 karena satu ini kepala bisa bagi 2, kepala dan kaki. Dibagi 2 boleh. Yang lainnya ini jadi satu nggak terpakai kayaknya yang panjang. Yang ini di dengkulnya 2, di badannya 2.
5. Jadi di kain, kalau yang di sini kita ambil kayak di kain kafan yang pertama boleh, kedua boleh, tarik sampai 4 aja. Kain kafan sekarang bagus-bagus. Biasanya ujung-ujungnya ya, Bang, ya? Iya, ujungnya jadi ambil. Jadi kita ambil gunting ujung. Nanti kita ini. Ya, kita jahit jelujur. Ini harus semua bisa ya, dijahit jelujur. Mau bikin dulu kan nggak cukup. jari jahit rantai bilang Tapi kalau jahit rantai itu jangan langsung ini. Ini setelah itu disambung lagi. Jadi yang mata-mata. Kalau dia jahit, kalau dia jahit jelujur, itu pas buka pantatnya kelihatan tuh. Ya buka ini pas. Oh, jadi dia harus begini Begini dinaikkan ambil lagi, lagi. begini ambil lagi, begini ambil lagi. Bukan yang jelujur begini lainnya. Jelujur, ambil, tarik, ambil lagi dari samping depan. Jadi dia berantai, dia mengikat ini. Kalau kita jelujur pada saat kain kafan itu dilakok, dia buka semua. Kan terkadang bajunya ada sendiri lagi tak dilebihkan yang anu. Ayo ibu belajar dari penting. Dulu belajar dulu sudah menyusun. Itu ujungnya juga masih bisa dipakai, dibikin segitiga untuk apa? Bisa. Ini agak rata kak. Yang rata, ini levelnya dalam. Kayak musuh kamu gitu. Ini bu. Sama. Senang ini. Gunung. Ya, itu namanya ini kepada harus ya. Loh, kenapa ini apa? Ini paha ya. Pahanya nggak bisa masuk. Di situ kan ada wadah Islamiyah. Kenapa kalau nggak jadi kita jangan sampai langsung masuk ya. Kalau dia beliau dari tadi malam tapi nggak ada jawaban bla 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 itu kita harus punya ikat sudah kita siapkan. Kita balik ini ya. Balik. Tadi yang pertama ikatan yang pertama kan sudah dijahit, jadi taruh di paling bawah. Ya, paling bawah. Ikatan kedua yang dua juga, ya. Dari kantor kan. Oh iya, lupa. Talinya lagi nih tuh. Bawahnya hamil. Jadi kita yang kecil di atas. Ini juga bisa bergeser ya Bu. Tali ini bisa bergeser kalau kita naruhnya tidak tepat. Jadi dia bisa fleksibel, bisa ke sana, bisa kemari. Iya, karena dia kan nanti mayatnya itu kadang-kadang angkatnya di sini kepalanya ini fleksibel, ditarik juga boleh. 1 di kepala, 2 di apa nih payudara, 3 di perut, 4 di kaki bagian atas, bawah boleh ini masuk. Bawah. Bawah nih, kecil-kecil ini. Tujuh atas. Ini dah. Nanti kelai gara-gara tahu. Tali dulu. Ini bagi 2 lah. Terbalik. Buat mayat apa? Ya, ini masukin di atas ya. Ya. Tadinya 5. Kepala, dada, perut, kaki, paling bawah, kaki paling bawah. Pinggul. Jelas di atas kepala sama kaki itu 3 ya? 2. Hah? Kepala sama dada. Kepala dada. 5. 1, Dada. 2, Sama 3, kaki sama dia 4, pendeknya 5. Kepala Itu maksudnya selain kepala dan kaki di badan 3 kan? Ya. Ya gitu tadi jawabnya kan di kepala kaki. Selain. Ada selainnya. Yang lipatan 2. Yang ada jahit kan. Yang lipatan 2 ditumpuk menyilang begini, tapi tidak silang setengah ya, silang begini aja. Asal tertindis. Lapisan kedua. Jadi dia di dalamnya tempat yang berjahit. Ini yang masih berjahit dulu. mana ini? Yang double tapi tanpa diikat. Ya, disilang tapi tidak habis karena posisinya dia di dalamnya yang sudah berjahit ya kan.
Dia bersilang begini tapi tidak masuk. Oh gini aja. Sedikit ya. Ya, lumayan lah. Lapisan ketiga ditaruh di tengah-tengahnya. Bukan kosong lagi. Di tengah-tengahnya. Jadi itu tertutup. Jadi gini Bu ya, kenapa seperti ini? Orang kalau yang pendarahan itu tertutup lapisan pertama, setelah itu lapisan kedua, setelah itu lapisan ke. Jadi kalau orang itu pendarahan, orang itu ada cairan-cairan yang keluar itu tidak akan masuk tembus. Dan kalau yang saya lihat yang lain itu sudah tidak pakai ini. Jadi dia langsung gini, jadi tembus ke dalam, tembus ke depan. Ini Itu tadi kan yang tidak pertama itu. bilang sedikit. Oh, Ini namanya. yang ini gimana? Ini pertama, yang keempat, kedua hilang sedikit aja, jangan separuh. Hilang sedikit. Ketiga ditumpuk, hilang sedikit. Yang terakhir, yang ketiga ditumpuk di atasnya di tengahnya, jadi dia tebal. Oh, ini Kalau sama ya. perempuan, Ini ceritanya lah. bahaya itu tempat lampu-lampuannya itu kalau itu tertutup memang. Posisinya kan nggak bisa dipelajari lagi. Rok, sarung dan kepala, sarung dan baju ini di bawahnya rok naruhnya. Jadi apa nih tadi di depan? Dulu begini. Ini apa? Oh, baju dulu ya. Dimasukkan. Ke dalam gini ya. Ini kalau ini si baju ini. Begini harus gini ya. Satunya dilepas, satunya dilepas gini. Naik ke atas ya. Berarti bisa Disunati bagaimana sih Pak? sama deh. Bagaimana? Nah, gini dia. Terus roknya Gitu. baju dulu atau rok dulu? Dinding Mbak dinding. Baju dulu atau rok dulu? Jilbabku dulu. Roknya di mana? Di atas. Nah, ini jilbab. Ya. Tidak ada silver. Itu Foto begini aja kan? Ini dibuka. Begini aja kan dia. Ini di atasnya. Jangan ke atas kan? Oh. Nah, roknya di atas baju. Terus Oh, jilbab. ini yang dibolongin ya. Ya lah masa itu. Cingik kita rasanya. Baju. Mas yang dulu ya. Siapa dulu kok? Baju dulu lah kan, kalau itu kan baju dulu. Kalau bajunya panjang, bajunya dulu. Ini kan di atasnya. Di atasnya Bagaikan sudah satu-satu nyambung semua. Jilbabnya ini yang di sana sama juga ini nggak bisa. Ini jadi Di lapangan jangan sampai Belum kita berani. takut ya. Mudah-mudahan ibu ini kuat, karena semangat. harus nyali besar. Jangan sampai apa? itu dia jaganya di depan-depan Ada rasa takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang sholat di sini? Bisa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Bu, staffnya Bu maju Bu. Pada jangan atau balik ke makan kan. Tangannya aja ya. Yang sudah kenyang, santai deh. Katanya mau direkam. Duluan ya, mau lihat orang sakit juga.